Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata kuliah hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kali ini kita akan masuk ke materi tahap penyelesaian siklus akuntansi. Kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu menyelesaikan neraca lajur. Dalam materi ini, ilustrasi dari penggunaan neraca lajur untuk tujuan menyusun laporan keuangan baru sampai pada tahap penentuan jumlah saldo debit kredit dari masing-masing akun dan kolom-kolom neraca saldo yang disesuaikan. Tabel 41 menunjukkan neraca lajur yang telah diselesaikan secara lengkap. Nah, di sini kita akan penentuan laba bersih, yaitu pendapatan 9.200.000, kolom kredit itu, kolom debitnya itu beban 7.220.000, jadi laba bersihnya adalah 1.980.000. Kita buat laporan keuangan, kalian sudah biasa ya, nanti ada neraca yang terdiri dari aset tetap. Nah, ini dia kolomnya ya. Nah, ini dia udah selesai. Jadi kalian tadi buat, kan ini melanjutkan yang Kap Ananta ya. Kalau judul harus dibuat ya. Misalnya Kap Ananta neraca lajur ini nih gitu ya. Itu wajib dibuat. Lalu ini kalian buat itu, kalian masukkan neraca saldo, penyesuaian itu yang tadi kita udah kerjakan. Neraca saldo disesuaikan itu dikurang atau ditambah, dia hasilnya harus balance. Misal kas 14.850.000 kalian masukkan karena nggak ada pengurangan penambahan. Piutang dagang 1.600.000 ditambah 400.000 karena sama-sama debit. Untuk transaksi penyesuaian itu untuk yang bagian E menjadi 2 juta, perlengkapannya berkurang 960.000 di akhir periode menjadi 1.440.000. Peralatan kantor tidak berkurang, utang dagang itu tidak berkurang, kalian masukkan di kredit. Pendapatan diterima di muka itu ada berkurang karena dia debit jumpa kredit jumpa debit, di mana ada transaksi C yang mempengaruhi pada penyesuaian. Modal Ananta tetap di kredit 20 juta. Kalian pindahkan prep Ananta itu 2.200.000. Pendapatan jasa 8.400.000, tapi ada penyesuaian sebesar 400.000 sehingga akhir pendapatan jasa adalah di kredit 9.200.000. Lalu muncul setelah pendapatan jasa, pendapatan apa lagi yang muncul, yang E sebesar 400.000. Coba kalian koreksi dulu, di mana itu agak-agak lompat itu sepertinya. 400.000. Lalu muncul beban sewa 1.800.000. Transaksi E itu adalah piutang dagang dan pendapatan jasa ya. Jadi pendapatan jasanya itu karena itu dilompat, maksudnya pendapatan jasanya ada 2 kali, tapi karena dia ada ada transaksi C dan E, dia dilompat tapi sama-sama pendapatan jasa. Jadi sebenarnya sama-sama jumlahnya 800. Tapi nanti kalau kalian buat ditambahkan aja ya, jangan lompat gitu. Nanti waktu saya koreksi agak pusing. Nggak apa-apa nggak dibuat E, A, B, C, itu nggak apa-apa. Udah, lalu ada beban sewa sebesar 1.800.000, beban gaji itu bertambah pada awal periode 3 juta, lalu ada 225, kalian tambahkan beban rupa-rupa. Lalu ada muncul perkiraan baru, beban perlengkapan. Nah, ini kalian buat perkiraan itu baru. Kalau dia udah ada di atas, jangan dibuat lagi ya di bawah ya. Kayak beban perlengkapan kan belum ada di atas, kalian buatlah beban perlengkapan. Seperti beban asuransi kan belum ada di atas, kalian buat beban asuransi. Utang gaji kan belum ada di atas, kalian buat utang gaji di bawah. Beban penyusutan kan belum ada di atas, buat beban penyusutan di bawah. Akumulasi penyusutan juga seperti itu. Jangan kalau udah di atas seperti ada beban gaji, kalian masukkan lagi ke bawah beban gaji 2 kali, nanti saya salahkan ya, dan mengurangi nilai. Lalu itu jumlah neraca saldo disesuaikannya adalah 31.885, maksudnya 31.885.000, debit kreditnya sama. Lalu masuklah ke laporan laba rugi. Kan kalau akun laba rugi ini semua pendapatan dan beban, kalian masukkanlah semua pendapatan dan beban. Pendapatannya berapa? 9.200.000. Bebannya ada berapa? 7.220.000. Tadi di awal kan sudah dijelaskan itu pendapatan dan beban ya. Beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan. Bu, akumulasi kok nggak masuk? Akumulasi kan mengurangi aset. Utang gaji juga dia kan ada di neraca di bagian kewajiban. Kalau setelah itu selesai, jumlahkanlah dulu berapa. Lalu untuk neracanya masukkanlah yang bagian aset, kas, piutang dagang, perlengkapan, persediaan, semua harta dan utang serta modal.
Lalu muncullah dia semua pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka kenapa nggak masuk? Dia kan pendapatan, Bu. Pendapatan diterima di muka itu dianggap sebagai hutang, bukan dianggap sebagai pendapatan, tapi dia dianggap sebagai hutang. Makanya dia masuk ke kolom neraca. Jadi kalau pendapatan diterima di muka jangan kalian masukkan ke kolom laba rugi. Nah, ini kenapa? Selesai dia sama 1980 dia laba. Kalau dia di laba rugi itu ada di debit nilainya dan di neraca ada di kredit, itu biasa dia laba. Tapi kalau di laba rugi itu di kredit, di neraca di debit, nah itu dia rugi. Nah, hasilnya harus sama. Jadi dia harus sama antara yang ada di neraca 1.980 selisihnya dengan yang ada di laba rugi. Seperti itu ya. Nah, kewajiban ekuitas modal kalian bisa baca sendiri ya. Sekarang mencatat pemindah bukuan jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnal penyesuaian yang sudah kalian selesaikan tadi di depan. Nah, ini kalian pindahkan ke buku besar jurnal penyesuaiannya itu. Misalnya untuk pendapatan jasa 8.400.000, lalu ada penyesuaian 400, 9.200.000. Beban sewa juga seperti itu, beban gaji kalian sesuaikan, kalian masukkan yang sesuai disesuaikan. Sekarang jurnal penutup. Nah, kalau jurnal penutup ini paling gampang. Kalian tinggal menutup ini kan laporan laba ruginya ya. Pertama kalian buat dulu laporan laba rugi. Kalian tentu udah paham ya, buat laporan laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Lalu muncullah perubahan ekuitas di mana modal awal 1 Desembernya nggak ada, tapi penyetoran modal awal ada, seperti itu ya. Seperti biasa ada prime, ada modal awal, ada laba atau rugi. Kalau laba itu menambah, kalau rugi itu mengurang. Pasti kalian sudah tahu ya. Nah, ini neraca itu harus balance, jumlahnya 22.405. Nah, ini jurnal penutup. Apa yang ditutup? Pendapatan, beban, modal, dan pripe. Kalau 31 Desember pendapatan jasanya 9.200.000, kreditnya itu ikhtisar laba rugi. Terus begitu, Bu? Iya, sama seperti itu. Lalu menutup itu pertama menutup pendapatan, kedua menutup akun beban. Kalau menutup itu dibalik ya, maksudnya pendapatannya yang tadinya di kredit jadi di debit. Oke, sekarang menutup beban, ikhtisar laba rugi dan beban-beban jumlahnya 720. Lalu menutup apa? Modal. Menutup akun modal, ikhtisar laba rugi dan modal ananta sebesar 1980. Bu, modalnya kok di debit, kenapa nggak di kredit? Kan itu ditebalikan, tapi kan labanya bertambah. Jadi ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Lalu menutup akun prime atau pripe, modalnya itu di debit, pripenya itu di kredit. Nah, itu seperti itu. Lalu pemindah bukuan setelah beban-beban itu terjadi, semua kalian pindahkan. Karena pen itu penutupan ya, penutupan, penyesuaian. Jadi kalian tutup, kalian sesuaikan. Nah, seperti beban sewa itu ditutup 1.800.000, penutupannya itu jadi 0. Beban gaji juga seperti itu jadi 0. Kalau udah ditutup dia 0 ya, karena awalnya itu kan dia ada jumlahnya, tapi dia harus ditutup pada periode selanjutnya di awal Januari. Dia harus saldonya itu kayak dari awal, jadi tidak ada lagi pendapatan dan beban. Kita akan buat pendapatan dan beban baru, seperti itu. Tadi neraca saldo penutup. Nah, ini neraca saldo setelah penutupan itu seperti ini. Dia jadi udah nggak ada lagi muncul pendapatan dan beban, yang ada itu modal anantanya yang sudah berubah, seperti itu. Lalu ayat jurnal balik, biasanya itu di balik itu biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Nah, ini dia beban gaji, utang gaji itu dibalik jadi utang gaji, beban gaji pada tanggal 2 Januari, beban gaji dan kas 4 Januarinya kan dibayarkan, pendapatan jasa dan piutang dagang itu. Nah, kan itu cuma itu aja ya. Langsung selesai kita. Sekarang kalian sudah masuk ke materi selanjutnya, soal-soal dan